You may hear the word of God by contacting our translation number. For those of you who need translation, once again, you may call 302-202-114-1104. Once again, if you need a translation, you may call 302-202-1104 with the code, the conference code 109719. Alright? So, saya mengharapkan untuk setiap Anda boleh siapkan Alkitab Anda. You may prepare your Bible with you. But before we start to hear the Word of God this morning, saya mau kasih beberapa announcement singkat. Sebagaimana Anda tahu bahwa kita sudah mempunyai beberapa program-program di bulan Maret ini. Seperti contohnya minggu depan mestinya kita ada parenting workshop, tapi akan di reschedule lagi. Semua small group, cell group semuanya berlangsung lewat virtual, ya. Diusahakan untuk tidak berkumpul lebih dari 10 orang. Dan all the leaders semuanya selalu available untuk Anda hubungin apapun yang menjadi kebutuhan Anda, jemaat, gereja, Philadelphia Praise Center, ataupun Anda di luar sana yang membutuhkan bantuan, Anda bisa menghubungi saya atau menghubungi para leaders. If you need to be pray, untuk Anda yang butuh didoakan, again, Anda bisa call the leaders, Anda bisa menghubungi saya. You may text me, you may WhatsApp me if you need to pray. We are going to pray for you. Terus udah gitu, jangan lupa untuk tetap stay di rumah. Sangat penting sekali untuk kita stay di rumah. I know the first 1 week masih oke gitu ya, karena baru minggu pertama. Ya, tapi nanti minggu kedua, minggu ketiga kalau ada perubahan-perubahan, Anda akan merasakan mulai ada perbedaan. Misalnya gak ada kerjaan, financial bagaimana, semua segala macam. PPC sudah berbicara dengan Franconia Conference dan kita mencoba memikirkan ways untuk bagaimana menolong Anda yang mempunyai kebutuhan-kebutuhan. So just contact us if you need any assistance. Dan silahkan menghubungi kita kalau Anda ada keperluan yang bisa kita bantu. Saya percaya selama 1 minggu ini Anda di rumah ada kenaikan, ya. Kenaikan apa? Kenaikan berat badan. Iya. Karena apa? Karena saya sama keluarga di rumah aja kemarin itu cuma kerjanya sebentar-sebentar cari makan. Sebentar-sebentar cari makan. Kita kalau nggak kenaikan berat badan, kenaikan bil listrik, itu udah pasti kenaikan bil listrik. Kenaikan apa lagi kira-kira? Oh, orang tua yang punya anak-anak akan mengalami kenaikan darah tinggi. Karena nggak sabar ngadepin anak-anaknya. Just kidding. But itulah kenyataan yang harus Anda hadapi. Kita berdoa sama-sama bahwa we're in it together. Ya, bahwa kita nggak sendirian, bahwa ini dialamin sama bukan hanya Philadelphia, di belahan dunia segala macam. Ada satu orang WhatsApp saya, they call me Om Aldo, bilang Om Aldo udah deh, kalau kayak begini caranya, saya mendingan pulang ke Indonesia aja kalau nggak ada kepastian dengan negara Amerika. Bos, bukan hanya di Amerika kali, di seluruh dunia keadaannya kayak begini, ya nggak? Jadi, stay there. We are here for you, and again, we're in it together. Mari sekarang ini kita siapkan hati kita. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Sebagai mana tema kita di bulan Maret ini, kita belajar tentang Yakobus. Kita memasuki minggu keempat dan kita belajar mengenai Yakobus 4 saat ini. Let's open our Bible. Mari kita buka Alkitab kita. Kita belajar dari Yakobus 4 dan saya akan tunggu untuk Anda sampai mendapatkannya. Ini ada poin-poin banget, poin-poin bagus banget. Remember,
Tema kita adalah life lesson from the book of James. Pelajaran kehidupan dari kitab Yakobus. Banyak hal-hal yang bisa kita pelajarin, yang bisa kita apply di dalam hidup kita related from the book of James. Yakobus 4 saya akan bacain. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Tuhan? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Tuhan. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu Tuhan katakan, Tuhan menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Tuhan dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berdukacitalah dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan dukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Ayat 11, saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya akan menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Ayat 13. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Life lesson from the book of James. Pelajaran kehidupan dari buku Yakobus. Ada 3 hal. Mari kita ambil catatan kita, kertas, pulpen kita. Mungkin Anda yang di rumah boleh ambil chips Anda, ambil makanan-makanan Anda, dengerin firman Tuhan ini sembari makan, it's okay, ya. Karena Roh Kudus tidak dibatasi dengan selagi Anda makan atau nggak makan. Ayat 1, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Di sini dikatakan bahwa terjadi pertengkaran, terjadi yang namanya konflik, argumen, ada permusuhan.
Karena apa? Di dalam bahasa Inggrisnya, banyak di antara kita, you want what you don't have. Terjadi konflik, terjadi pertengkaran karena kita mengingini yang tidak kita miliki. You are jealous katanya, karena kita iri hati. Atau because our motive is wrong, karena motivasi kita salah. Konflik itu terjadi itu, percaya nggak konflik itu terjadi dari kapan? Dari kita lahir kita sudah punya konflik. Kenapa? Anak bayi baru dia lahir, dia udah demand something. They want something that they don't have. Anak bayi aja udah mulai menciptakan konflik dari mereka lahir. Mereka mau susu, mereka nangis, mereka teriak-teriak. Sampai yang tingkatnya level tinggi, tingkat negara-negara. Kenapa terjadinya perang? Karena itu dia. Karena they want something that they don't have. Satu negara menginvasi negara lain karena mau ambil minyaknya. Belanda menjajah Indonesia 350 tahun. Karena apa? Karena mereka mau ambil rempah-rempahnya. Again, konflik, pertengkaran terjadi karena manusia pengen punya lebih. More possessions. They want more money. Mereka pengen lebih punya uang. Mereka pengen lebih punya possession. Mereka pengen punya status yang lebih baik. Mereka pengen diakuin. Itu manusia banget. Dan karena nggak tercapai hal-hal tersebut, hingga terjadi yang namanya konflik. Banyak di antara kita mempunyai banyak keinginan, ya nggak? Keinginan untuk memiliki, keinginan untuk mempunyai perasaan aman atau nyaman. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya tuh di sini dibilang to feel pleasurable, untuk mempunyai kenikmatan. Setiap orang tuh pengen punya lebih lagi, pengen merasakan yang tenang, yang aman, dan pengen menjadi sesuatu yang hingga dihargai orang lain. Nah, konflik, argumen, pertengkaran sebagaimana tadi saya sampaikan terjadi karena keinginan-keinginan kita tersebut. Ayat 4 dikatakan gini, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Tuhan? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Tuhan. Ayat 3-nya dulu saya baca nih. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Salah nggak kalau kita pengen punya pleasurable life, punya hidup yang aman, yang nyaman, yang bisa dinikmatin? Kalau menurut saya tidak salah. Tuhan memberi kita karunia untuk menikmati. Tapi jadi salah kalau kita berteman dunia ini dan mengesampingkan Tuhan di atas semuanya. Tuhan jadi nomor 2, Tuhan jadi nomor 3. Itu jadi salah. Again, Tuhan memberi kita kuasa untuk menikmati. Tapi jadi salah kalau kita akhirnya berteman dunia ini dan mengorbankan Tuhan dan mengorbankan orang lain. Jadi gimana nih supaya kita nggak konflik? Dikatakan di sini di ayat 6b, karena itu ia katakan Tuhan menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kuncinya ternyata dibutuhkan humility atau kerendahan hati. Ada quote yang mungkin Anda udah sering dengar, bilangnya gini, humility is not thinking less about yourself, is thinking about yourself less. Sekali lagi saya ulang bahasa Inggrisnya, humility is not thinking less about yourself,
is thinking about yourself less. Bahasa Indonesia gini, kerendahan hati bukanlah mengurangi nilai diri Anda. Tapi kerendahan hati adalah lebih memikirkan Anda lebih berkurang, tapi lebih memikirkan orang lain. Kerendahan hati bukanlah mengurangi nilai diri Anda, tapi lebih memikirkan akan orang lain. Jadi, kalau kita mikirin orang lain, udah gak ada yang namanya jealousy, gak ada iri hati. Kalau kita lebih memikirkan orang lain, kita gak pengen sesuatu yang kita gak miliki. Dan Tuhan sendiri bilang, kuncinya satu, you have to have humility. Anda harus mempunyai humility. Jadi pelajaran kehidupan yang pertama yang kita pelajarin dari kitab Yakobus adalah konflik pertengkaran terjadi karena kita mau sesuatu yang tidak kita miliki. Karena kita iri, karena motivasi kita salah. Dan kuncinya adalah kita harus punya kerendahan hati. Yaitu apa? Memikirkan kepentingan orang lain dibanding kepentingan kita sendiri. Ayat 11, hal yang kedua, saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau, sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Ini bicara tentang apa? Tentang jangan menghakimin. Apa sih menghakimin? Itu loh, tukang kritik. Ya enggak? Jadi juri, tukang kritik gitu. Sering kasih pendapat-pendapat yang nggak tepat karena kita belum tahu the whole story of a person. Intinya gini, judging itu adalah memberi kesimpulan, opini atau kasih cap stempel buat seseorang tanpa kita tahu the whole story of that person. Gitu. Jangan kita seenaknya kasih cap stempel sama orang lain. Dan biasanya cap stempelnya adalah apa? Biasanya negatif. Ada orang yang akhirnya berteman sama saya. Dan dia dengan terbukanya, dengan jujur, akhirnya dia ngomong, Om Aldo, gue dulu sebelum gue kenal lo, gue tuh ngedengar banyak cerita tentang lo gitu. Dan opini saya, lo tuh orangnya kayak begini. Dia cerita gitu tentang saya gitu. SKSD lah, lo belagu lah, gini segala macam. Which is fine. Dan dia bilang gini, ternyata setelah saya kenal kamu gak kayak begitu orangnya. Nah, remember, informasi-informasi yang sering kita dengar tentang orang lain seringkali membuat opini kita terhadap orang tersebut. Nah, yang sekarang ini nih dengan kebaktian minggu kayak begini nih, aduh, udah seru nih di sosial media. Gereja yang membuka gerejanya mencela, menghakimi gereja-gereja yang menutup gerejanya. Bukan karena masalah kesehatannya nih. It's not about purpose of health issue, tapi lebih beriman atau enggak. Benar enggak? Lo baca deh di sosial media. Gereja yang membuka gerejanya bilang gini, oh kita lebih beriman. Lo gak beriman karena lo cuma sosial media, segala macam. Can you imagine gak? Hanya gara-gara kayak gitu kita bisa menghakimi satu dengan yang lain. Nah, ada satu cerita nih mengenai Tuhan udah capek sama yang namanya Raja Saul. Lalu dia bilang gini, Samuel, kamu pergi ke keluarganya Isai, Jesse, dan urapin salah satu anaknya. Nah,
Samuel nggak tahu ada berapa anak si Isai punya segala macam. Tapi yang menariknya gini, dia datang ketemu si Samuel dengan Isai. Dan dia panggil anak pertamanya, namanya Eliab. Ketika, ini di dalam 1 Samuel saya bacain. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi firman Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Tuhan. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Bos, saya mau kasih tau gini. Nabi Samuel, bahkan seorang nabi sekalipun, bisa menjadi penilai yang salah, bisa menjadi juri yang salah. Kita harus pakai cara pandangnya Tuhan. Kita harus pakai cara pandangnya Tuhan. Bahkan seorang hamba Tuhan pun bisa salah di dalam memberi penilaian akan orang lain. Buka bersama saya Efesus 4 ayat 29. Bilang gini, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Instead of judging others, mari kita build up others. Ayo, mari kita membangun orang lain, bukan menghancurkan kehidupan orang lain. Di saat seperti sekarang ini, ya, kita harus build up ourselves first. Kita harus membangun diri kita sendiri untuk kita bisa membangun orang lain. Anda nggak bisa membangun orang lain kalau Anda sendiri nggak diisi, kalau Anda sendiri tidak dibangun. Udah, stop negativity, stop yang namanya negatif-negatif. Ayo kita build up others, bukan menghancurkan orang lain. Pertama-tama, you have to build up yourself. Baru setelah itu Anda bisa build other people. Anda harus membangun diri Anda sendiri, lalu Anda membangun orang lain. Dan Anda bisa membangun diri Anda sendiri dan orang lain cuman satu cara, yaitu lewat firman Tuhan. Standarnya adalah firman Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Titik. Sekarang ini yang harus Anda tahu, suara siapa yang Anda dengar? Suara media atau siapa? Suara media kah? Suara sosial media, suara berita-berita, suara teman-teman Anda, atau suara firman Tuhan? Remember, Anda harus build yourself up first in order for you to build others. Anda harus mempunyai telinga yang mendengar firman Tuhan untuk Anda bisa dibangun dan Anda bisa membangun orang lain. Yang pertama yang kita pelajarin tadi dari pelajaran kehidupan adalah you have to have humility. Anda harus punya kerendahan hati untuk kita bisa apa? Untuk kita bisa lepas dari keinginan-keinginan dunia. Hal yang kedua adalah kita perlu membangun diri kita sendiri sebelum kita membangun orang lain. Dan bukan hanya itu, untuk kita tidak menjadi hakim, untuk kita bukan jadi judge untuk orang lain. Hal yang ketiga, mari buka bersama saya Yakobus yang tadi, Yakobus 4 tadi, ayat 13. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu?
Hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Di ayat ini nih bicara tentang orang bisnis. Ini kayaknya dia pebisnis. Karena dia bilang gini, aku besok, hari ini atau besok, saya akan berangkat ke kota Anu. Dan di sana saya akan berdagang selama setahun, lalu dapat untung. Dia yakin banget, dia pede banget, gitu. Dia lebih mengandalkan diri sendiri, bukan mengandalkan Tuhan. Dan di ayat ini menunjukkan bahwa dia adalah orang yang sombong. Kenapa? Dia nggak tahu apa yang akan terjadi setengah jam, 1 jam lagi. Dia nggak tahu. Tapi dia dengan pedanya hari ini atau besok, saya akan ke kota A. Dan saya akan berbisnis, dan saya akan mendapatkan untung. Yakin banget. Dia begitu sombongnya, begitu pedenya. Persis dengan sekarang-sekarang ini. Bener nggak? Ada teman-teman saya udah beli plane ticket. Mau ke Australia, mau ke Jepang, udah segala macam, udah persiapan. Gak bisa. Dalam 1 minggu ini yang mestinya saya ada beberapa schedule ketemuan dengan orang, segala macam, dengan ada meeting-meeting, semua harus dilakukan dengan virtual. Kita gak ketemu. Dan banyak kegiatan-kegiatan yang di cancel. Salah nggak kita punya perencanaan? Tidak salah untuk kita punya rencana. Tapi menjadi salah kalau kita tidak melibatkan Tuhan. Kita akan kecewa pada saat kita tidak melibatkan Tuhan di dalam plan kita. Insya Yesus, kalau Tuhan berkehendak. Jadi pada saat Anda punya perencanaan, Anda harus bilang gini, kalau Tuhan berkehendak. Karena firman Tuhan mengatakan gini, you and me, we are mist. Saya dan Anda, kita ini hidupnya seperti uap. Artinya apa? Gak ada artinya. Don't brag about yourself. Lu jangan sombong. Lu jangan pede deh. Karena our life is nothing di hadapan Tuhan. Jangan kita sombong, jangan kita pede, jangan kita punya planning segala macam tanpa kita melibatkan Tuhan. You not even know what's gonna happen next in the next 30 minutes, an hour. Kita nggak ada yang pernah tahu, ya nggak? Anda tahu lah, Anda udah baca banyak cerita. Orang yang lagi nyetir, enak-enak, tiba-tiba boom, ditabrak sama yang namanya truk, ya nggak? Just in a second. Back to 9/11, orang lagi kerja enak-enak pagi-pagi, zoom, pesawat nabrak. We don't know. Our life is like mist. Hidup kita seperti uap. Kita nggak tahu apa-apa. Jadi gimana nih untuk mengisi kehidupan di dalam perencanaan ini? Life is short. Hidup ini sangat singkat. Yang perlu kita lakukan adalah hidup untuk Tuhan hari ini. Live for God today. Ayo kita sama-sama hidup buat Tuhan hari ini. So, praktikalnya gimana? Gimana nih? How can I live for God today? Gimana untuk hidup kita untuk Tuhan hari ini? Ya, jadi orang yang gak suka berantem, jadi orang yang gak suka menghakimin, dan jadi orang yang gak sombong, pede kayak yang tadi itu, kayak pebisnis yang tadi di Yakobus 4, yang tidak melibatkan Tuhan. That's simple. How can you live for God? Ya itu gitu. Jangan jadi orang sombong. Jangan jadi orang yang suka menghakimin.
Dan jangan jadi orang yang suka berantem. Banyak musuhnya. Gak enak loh hidup banyak musuh. So, gimana jalan keluarnya? How? Nih saya mau kasih tahu. Secara singkat saya mau kasih tahu. Kita harus menjadi orang yang utuh di dalam kehidupan kita. Keutuhan seseorang dimulai dari dalam. You have to become a person that whole. Utuh. Utuh itu berbicara tentang hati. Kalau hati Anda utuh, full, whole, keluarnya, outputnya akan berbeda. Makanya Amsal mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Anda gak akan jadi orang yang tukang berantem. Anda gak akan menjadi orang yang suka menghakimi atau orang yang sombong tanpa melibatkan Tuhan, karena Anda adalah orang yang utuh di dalam Tuhan. Keutuhan seseorang tidak didapatkan dengan more possessions, more money, more kedudukan. Keutuhan seseorang bukan karena banyak uang, bukan karena banyak harta benda dan segala macam. So how? Keutuhan yang pertama dicatat. Keutuhan kita adalah pada saat tahu siapa kita ini. Anda menjadi orang yang utuh pada saat Anda tahu who you are, identitas Anda. Saya mau kasih tahu, identitas Anda dan saya, orang-orang percaya bahwa kita adalah anak-anak Kristus Yesus. Identitas menjadi penting banget. Kalau Anda nggak tahu identitas diri Anda, orang-orang confused, ya udah, orang-orang yang bingung, who am I, who am I, who am I. Tapi pada saat Anda tahu Anda adalah anak-anak Kristus Yesus, Anda nggak akan diobang-abingkan dan Anda nggak akan mungkin bingung who you are, siapa Anda. Ada cerita anak yang hilang, Anda tahu? Pada awalnya cerita anak yang hilang ini, dia bingung identitas dirinya. Dia tinggalin bapaknya, dia minta uang dari bapaknya, dan dia meninggalkan bapaknya dan pergi. Tapi pada saat kelaparan terjadi, kesusahan terjadi, and then di situ dia tahu siapa dia. Dia remember identitas dia, bahwa gue nih anak bapak gue nih. Akhirnya dia balik ke rumah bapaknya. Dan Anda tahu ceritanya, bapaknya menyambut dia dan memberi status kepada dia. Yaitu apa? Status anaknya gak pernah lepas. Hal yang pertama saudaraku, saya mau kasih tahu bahwa identitas Anda lebih penting. Identitas Anda sebagai anak Tuhan jauh lebih penting, jauh lebih berharga dari harta, dari uang, dari kedudukan, dari pengakuan, bahkan jauh lebih penting dari berapa followers Anda di social media. Identitas Anda sebagai anak Tuhan itu jauh lebih penting. Hal yang kedua, kita menjadi orang yang utuh pada saat kita tahu bahwa kita diterima. Diterima oleh siapa? Diterima oleh Bapa kita. Bagian dari cerita anak yang hilang, bahwa bapaknya peluk dia, bapaknya terima dia, bahkan bapaknya memberikan jubah yang terbaik dan cincin untuk dia. Banyak di antara kita yang gak utuh di dalamnya. Karena apa? Karena masa lalu kita gak diterima. Waktu kecil mungkin, di sekolah, di dalam keluarga kita sendiri, mungkin ada penolakan-penolakan. Let me tell you the good news, bahwa pada saat Anda tahu identitas Anda dan bahwa Anda diterima oleh Bapa di surga dengan apapun keadaan Anda, you become a whole person, orang yang utuh. Kalau Anda nggak utuh, di sini banyak pahitnya, mulutnya pahit terus, ya nggak?
measure-nya gampang, ya, assessment-nya gampang banget. Pada saat di sininya banyak kepahitan, keluarnya juga banyak pahit. Nah, ketiga, selain tadi saya bilang you become a whole person, Anda menjadi orang yang utuh pada saat Anda tahu siapa Anda, pada saat Anda tahu bahwa Anda diterima Bapa, dan keutuhan yang ketiga, pada saat Anda nyaman dan Anda merasa aman di dalam mengikuti rencana Tuhan. 3 hal untuk Anda menjadi orang yang utuh. Anda harus tahu identitas Anda. Anda harus tahu bahwa Anda diterima oleh Bapa. Dan yang ketiga adalah Anda aman dan nyaman di dalam mengikuti rencana Tuhan. Saya mau panggil pemusik maju ke depan. Saya mau cerita satu hal. Bahwa begini, seringkali sebagaimana tadi di Yakobus 4 dikatakan gini, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Kalau Tuhan yang punya kehendak, pasti Tuhan juga yang punya tujuan. Apapun perencanaan di dalam hidup Anda, kalau Tuhan yang punya kehendak, Tuhan yang punya tujuan. Beberapa tahun yang lalu, saya pengen pindah dari Philadelphia. Awal-awal saya di Amerika, saya pengen pindah dari Philadelphia. Waktu itu saya pengen ke New York, kan capital of the world gitu ya. Saya pengen pindah ke New York. Saya udah berdoa puasa rohani banget, doa puasa. Terus udah gitu saya udah kontak dengan hamba Tuhan di sana, semua segala macam. It looks perfect. Sepertinya semuanya udah set dan sepertinya Tuhan emang mau saya ada di New York. And one day ada satu orang hamba Tuhan datang. Dia nggak kenal saya. Saya baru kenal dia beberapa jam. Saya nggak cerita apa-apa. Tapi Tuhan memakai orang tersebut. Dia bilang gini, kita lagi doa, waktu itu kita lagi doa. Again, ini hamba Tuhan baru datang, waktu itu saya jemput dan nggak kenal banyak, belum ngobrol banyak. Toto lagi doa, di tengah doa dia bilang gini, nama kamu siapa? Waktu itu kita lagi doa, waktu itu saya bilang gitu. Oh, nama saya Aldo. Dia bilang gini, Aldo, Tuhan berbicara, jangan pindah ke New York. Stay di kota Philadelphia. Karena Tuhan mau pakai kamu di kota ini. See? My planning bahkan seolah-olah melibatkan Tuhan. Doa, puasa, kontak hamba Tuhan, semua segala macam. Tapi Tuhan bilang apa? You stay in Philly. Don't move to New York. Kalau Tuhan punya kehendak, Tuhan yang punya tujuan. Bisa nggak waktu itu saya tetap bangkang? Bisa aja, model kayak Yunus. Tapi akhirnya story-nya akan menjadi berbeda. Pasti story-nya menjadi berbeda. Nah, mari mulai pagi hari ini kita hidup bijaksana. Hidup dengan tuntunan Tuhan, mengandalkan Tuhan, bukan diri sendiri atau manusia. Mari kita tundukkan kepala. Saya panggil pemusik maju ke depan dan juga singers. Ambil waktu teduh. Bapa di surga, saya berdoa biar setiap kami menjadi pribadi-pribadi yang utuh di dalam hati kami. Pada saat
saat kami tahu siapa kami di hadapan Tuhan, bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Pada saat hidup kami diterima oleh Tuhan, kami menjadi manusia yang utuh. Dan again, pada saat kami tahu akan semuanya itu, kami akan tenang, kami akan nyaman dengan segala rencana dan planning Tuhan di dalam hidup kami. Kami tahu waktu Tuhan adalah yang terbaik, bahkan di saat-saat seperti sekarang ini. Kita akan menyanyikan lagu Waktu Tuhan. If you know this song, kita akan sama-sama menyanyikan di rumah Anda dan di tempat ini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Silakan singers. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, amin. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yes. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sebelum kita masuk di dalam doa syafaat, khususnya untuk saudara-saudara saya yang ada di Philadelphia, di dalam suasana seperti sekarang ini, kita selain harus di rumah, kita harus juga berhati-hati. Sebagaimana Anda tahu, di dalam sosial media kemarin beredar bagaimana ada sekelompok anak-anak muda mukulin satu orang Asia. Bukan mau nakut-nakutin, tapi ini kenyataan. Kita harus berhikmat. Kalau keluar sana, kalau bisa rame-rame, 2-3 orang, tapi kita harus menjaga diri juga dengan baik. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Saya akan minta untuk Cindy berdoa untuk petugas-petugas medis yang ada di Philadelphia maupun di kota-kota lain, khususnya di New York State, yang petugas-petugas medis yang lagi berjuang untuk membantu mereka yang sakit, gitu. Andy, tolong berdoa untuk keamanan kota Philadelphia, ya. Ani, tolong berdoa buat Indonesia, buat pemerintahan Indonesia di dalam suasana seperti sekarang ini. Lalu nanti saya akan tutup di dalam doa. Mari saudaraku, kita ambil waktu
di dalam ambil di dalam doa syafaat bersama-sama. Dalam nama Yesus. Ya Tuhan Yesus, pagi ini ya Tuhan kami semua mau datang ya Tuhan untuk membawa doa kami ya Tuhan kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kalau misalkan kami tahu ya Tuhan, banyak ya Tuhan petugas-petugas medis ya Tuhan yang harus kerja ya Tuhan, long hours Tuhan, meninggalkan keluarga mereka ya Tuhan demi untuk menangani ya Tuhan penyakit ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati mereka semua Tuhan, Engkau jagai mereka semua Tuhan, jauhkan ya Tuhan dari penularan virus ini ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau Tuhan yang menjagai mereka satu persatu ya Tuhan Yesus. Untuk orang-orang semua yang bekerja ya Tuhan Yesus, dokter-dokter, suster, petugas-petugas emergency room ya Tuhan Yesus, siapa yang menangani pertama ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau jamah mereka semua ya Tuhan. Engkau kiranya ya Tuhan Yesus juga menyentuh ya Tuhan Yesus semua orang yang terkena penyakit ini ya Tuhan Yesus. Tangan-Mu Tuhan yang menyentuh mereka satu persatu ya Tuhan Yesus. Dan bantulah ya Tuhan Yesus untuk kota ini, negara ini ya Tuhan Yesus, untuk recover ya Tuhan Yesus. Mungkin ini akan menjadi new normal kita ya Tuhan Yesus, tapi kami tahu ya Tuhan Yesus, kalau misalnya Engkau selalu ada ya Tuhan Yesus, dan ada rencana-Mu ya Tuhan di balik semua ini Tuhan. Untuk kota New York ya Tuhan Yesus, kalau misalnya kami mendengar ya Tuhan, jumlahnya semakin membanyak ya Tuhan Yesus. Mereka kekurangan orang ya Tuhan, mereka kekurangan dokter, kekurangan medical supply ya Tuhan. Kiranya Engkau kirimkan ya Tuhan, Engkau bukakan ya Tuhan hati-hati orang ya Tuhan Yesus yang mungkin memiliki barang lebih ya Tuhan, untuk saling memberi ya Tuhan Yesus, memberikan suplai mereka kepada hospital-hospital ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus ya Tuhan yang membawa ya Tuhan medical personnel ya Tuhan Yesus yang bekerja ya Tuhan in the forefront ya Tuhan, supaya mereka bisa ya Tuhan Yesus menjadi saluran tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan doa ini ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan kalau kami masih bisa berkesempatan untuk beribadah Tuhan Yesus, bisa menyanyikan pujian bagi Engkau Tuhan. Kami datang Tuhan Yesus mendoakan kota ini Tuhan Yesus, buat keamanannya Tuhan Yesus. Tuhan, kalau mungkin setiap hari, setiap minggu kami mendengar terjadi pemukulan, terjadi pencurian, terjadi penembakan Tuhan Yesus. Tuhan, kami nggak mau ngejudge Tuhan Yesus. Siapapun yang melakukan Tuhan Yesus atau yang terkena, kami gak mau ngejudge, tapi kami minta Tuhan Yesus perlindungan Tuhan buat diri kami masing-masing Tuhan Yesus, buat sahabat kami yang mungkin pulang pagi kerja Tuhan Yesus, buat orang tua kami yang pulang pagi kerja Tuhan Yesus, pulang pergi harus bekerja Tuhan Yesus, yang mereka gak tahu keamanan malam-malam Tuhan. Kami ingin minta perlindungan Tuhan Yesus, malaikat Tuhan yang menjaga kami Tuhan Yesus, orang tua kami, sahabat kami, dimanapun mereka berada, mereka naik subway, mereka naik bus, mereka naik mobil, mereka jalan kaki Tuhan. Berikan kami wisdom Tuhan Yesus, agar kami tahu apakah kami butuh keluar tangga Tuhan Yesus. Tuhan, jaga masing-masing kami setiap ganggang, setiap street Tuhan Yesus, dimanapun kami akan berjalan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, perlindungan Tuhan akan ada Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mendoakan korban Tuhan Yesus yang mungkin kami dengar sosial media ada seorang tua yang dipukulin. Kami mendoakan kesembuhan dia Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat setiap aparat Tuhan Yesus yang mungkin mereka terbatas juga Tuhan. Kami mendoakan supaya mereka bisa bekerja dengan baik Tuhan Yesus. Keamanan mereka juga Tuhan Yesus. Buat setiap policy yang akan dikeluarkan Tuhan Yesus oleh polisi Tuhan Yesus. Kami tahu keadaan ini lagi sangat hiruk pikuk dengan berita-berita, tapi kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan akan menjaga kami Tuhan Yesus. Tuhan akan mengirimkan malaikat-malaikat buat kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Bapak, selamat pagi Tuhan. Inilah anak-Mu yang menyerahkan semua keadaan ini ke dalam tangan-Mu Bapak. Jagalah keluarga kami, sahabat kami, teman-teman kami semua yang ada di Indonesia Bapak. Dengan situasi ini semoga kami semua bisa look back Tuhan, untuk melihat apa yang telah kita lakuin Tuhan di dunia ini Tuhan. Apakah kita telah menyenangkan hati Engkau apa belum Bapak? Ajar kami untuk lebih, untuk mengerti ya apa maksud di balik ini semua. Dan kami tahu ini semua ada dalam tangan-Mu Bapak. Engkau turut ikut campur atas segala hal yang terjadi di Indonesia Bapak. Biarlah semua supply bisa disupply untuk rumah sakit di Indonesia Tuhan, untuk kota-kota kecil yang ada di Indonesia Bapak. Dan berilah kekuatan untuk pasien dan semua dokter dan semua nurse yang turun tangan untuk menjaga
orang-orang di rumah sakit Bapa. Dan berilah hikmat untuk Jokowi Bapak, beri dia kekuatan untuk menjaga Indonesia Tuhan, karena Indonesia ada di tangan dia Bapak, dan terutama ada di tangan Engkau Bapak. Kami tahu Engkau akan melindungi kami semua, Engkau memberikan kekuatan untuk kami semua Bapak. Biarlah iman kami semakin kuat berjalan bersamamu Bapak, biarlah kami bisa pegang terus perkataan Engkau Tuhan, firman-firman Engkau, beri kami kekuatan sampai ini semua bisa selesai Bapak. Amen. Kami percaya keluarga kami, teman-teman kami ada dalam perlindungan Engkau, begitu juga kita yang ada di sini Tuhan, Amen. semua dalam perlindungan Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat kami di kota Philadelphia ini, kami yang mungkin udah gak kerja, kami yang sendirian, biar kami sebagai brothers and sisters, kami boleh saling memperhatikan satu dengan yang lain, saling berbagi, dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Angkat segala ketakutan, angkat segala kekhawatiran. Untuk mereka yang di rumah, biar Roh Kudus yang jadi teman mereka. Biar ini waktu-waktu yang baik banget untuk pribadi, untuk keluarga, untuk lebih mendekatkan diri sama Tuhan dan lebih mengandalkan Tuhan. Kami tahu Tuhan sayang banget sama kami. Dan terima kasih Tuhan for your unconditional love. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan, yang gak bisa kami ukur Tuhan. Apapun keadaan dunia ini gak bisa merubah kasih Tuhan buat kami. Dan itu yang menjadi pegangan kami Tuhan, bahwa Yesus adalah kasih. Dan kasih mengalahkan segala-galanya. Kasih mengalahkan ketakutan, kasih mengalahkan kekhawatiran, kasih mengalahkan kesesakan, dan kasih mengalahkan sakit penyakit. Saudaraku, mari kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Biar berkat kasih dan damai Kristus Yesus dan penyertaan kuasa Roh Kudus menyertai Anda dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, all the glory, all the honor unto you Lord Jesus. In Jesus name we pray. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Saudaraku, nantikan pengumuman berikutnya untuk minggu depan, karena kita nggak pernah tahu update-update-nya. Akan berapa lama kita harus bergereja tanpa berkumpul bersama-sama di dalam gedung, kita nggak pernah tahu. So days by day, week by week, semuanya bisa berubah. Tapi kita percaya Anda dan saya dan kita semuanya, kita bisa terus komunikasi lewat virtual, dan kita terus bisa memuji dan menyembah Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati Anda dan saya. Haleluya. Bye-bye. Bye-bye. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things
He has done, for the things He has done, for the things He has done. Oh, He has done. God bless you. God bless you. Happy Sunday. Happy Sunday. Bye. Hati-hati aja. Iya Pak, aduh. Yuk, Di. Sini. Agak lucu ya suasananya ya. Aneh-aneh. Hah?